jawabannya silahkan taruh di kolom komentar. Akan tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Mobile Service, bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Kali ini hanya sekedar sharing aja. Jadi beda pala, beda sifat, beda pendapat. Jadi saya akan mengutarakan pendapat saya tentang yang lagi hot, pemasangan tuner digital pada sebuah televisi. Jadi seperti ini teman-teman, nih. Anggaplah sebuah televisi. Ini anggaplah sebuah televisi. Dan ini anggaplah sebuah tuner digital. Dan ini tunernya udah kita copot. Dan kita memasang tuner digital. Yang sering saya jumpai adalah ketika tuner digital ini mengambil PCC dari sini, dari TV ini. Jadi coba teman-teman bayangkan, andai kata kita nggak membahas tentang tuner digital dulu. Nanti saya akan membuka logika dulu. Saya akan menggiring pemikiran teman-teman dulu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, beda pala, beda sifat pastilah berbeda pendapat. Oke? Fokus. Ini anggaplah sebuah televisi. Dan ini anggaplah sebuah DVD. Nah, jadi nanti kita akan lari ke tuner digital. Ini kita untuk merespon pemikiran teman-teman, untuk merangsang logika teman-teman. Jadi anggaplah ini sebuah DVD, ini sebuah televisi. Nah, ketika kita masukkan ke sini dengan sebuah kabel RCA, maka kita akan mengganti opsi video track. Seperti itu, maka akan tampillah sebuah gambar dari DVD ini. Nah, fokus. Coba teman-teman bayangkan ketika ini opsi DVD atau opsi video kita ganti ke opsi televisi. Nah, ketika sudah masuk ke opsi televisi, apakah DVD ini berhenti bekerja? Nah, walaupun kita mengganti opsi televisi, bukan opsi DVD, bukan opsi video, ini akan tetap bekerja. Jadi tampilan layar ini hanya bagian switch dari sistem video ataupun sistem televisi. Selama ini nggak dicabut, selama ini nggak dimatikan, maka selama itu juga dia bekerja. Oke, pahami. Coba teman-teman bayangkan ketika DVD ini 2 bulan non-stop tanpa henti, tanpa kita matikan. Apakah yang terjadi? Nah, maka umur dari DVD ini tidak akan lama karena panas, IC terus bekerja. Oke, jadi tuh sedikit penjabaran. Sekarang kita masuk lagi ke bagian antena atau ke bagian tuner digital. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman mencangkok ke dalam sebuah televisi. Teman-teman mencakup dalam sebuah televisi, ketika televisi di standby-kan, hampir rata-rata yang mempunyai televisi itu jarang mematikan tombol, akan tetapi menstandby-kan televisi. Dan yang teman-teman harus pahami, ketika TV standby, maka sebagian tegangan tetap bekerja. Maka fokus. Maka dengan itu juga selama TV standby tanpa dimatikan tektoknya atau tanpa dimatikan on off saklarnya, maka selama itu juga ini tuner tetap bekerja.
Cuma sayangnya tidak ada tampilan pada gambar seperti itu. Jadi ini berpotensi amat sangat merugikan untuk kepanjangan umur ini atau untuk lamanya ini, nih tuner ini pastilah akan lebih gampang rusaknya seperti itu. Jadi coba teman-teman bayangkan, sementara orang lain itu mematikan televisi dengan keadaan standby, berarti sebenarnya ini masih tetap bekerja. Apabila dia 2 bulan menstandbykan televisi tanpa mematikan sekelar, berarti dengan sendirinya 2 bulan tuner digital ini tetap bekerja. Nah, maka itu akan berpotensi merusak tuner. Jadi hati-hati dalam pemasangannya, jangan sampai pasien kita mengeluhkan baru beberapa bulan ini tuner sudah rusak. Ini anggap aja tuner digital. Jadi permasalahan gimana bang? Oke, permasalahannya bagaimana caranya kita ketika TV standby ini ikut mati, atau ketika TV standby ini tegangan 5 dan 12-nya pun ikut menghilang. Itulah yang jadi PR teman-teman seperti itu. Itu untuk bikin awet tuner digital, untuk lebih awet tuner digital, dan juga untuk lebih menghilangkan noise pada layar tertentu seperti itu. Karena kenapa ada juga yang memasang maaf tuner digital, akan tapi ada suara yang enggak enak didengar dan ada keluhan yang lain. Ada juga yang memasang sebuah adaptor pada televisi ini, ditaruh adaptor di dalam, akan tetapi tetap aja adaptor itu akan bekerja jika TV tidak dimatikan 100%. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita meng-cut off tegangan pada tuner ini. Di saat ini standby, ini harus cut off. Di saat ini standby, ini harus benar-benar mati. Karena kenapa? Hampir rata-rata pemilik televisi jarang mematikan tombolnya. Gimana bang caranya bang? Oke, tenang. Itu masalah halus. Tapi saya nggak akan membahas sekarang. Jadi selama belum ada pasien, saya belum akan membuat itu. Jadi doakan aja biar ada pasien untuk pemasangan antena digital. Dan saya ingatkan lagi, beda kepala, beda sifat pastilah berbeda pendapat. Itu hanya sedikit bayangan saya aja. Kenapa abang bisa membayangkan seperti itu? Karena set-top box itu memiliki panas yang berlebih ketika dia tercolok ke bagian tegangan, atau ketika dicolokin ke tegangan, ketika dihidupkan itu dia cepat panas. Coba bayangkan apabila dia tanpa henti bekerja seperti itu. Sama juga seperti tuner digital. Apabila ini TV standby, berarti ini tetap ada tegangan. Nah, jadi permasalahannya bagaimana kita mengakali ketika ini TV standby ini otomatis cut off atau otomatis hilang tegangannya. Itulah pendapat saya dan mohon maaf apabila saya berpikir seperti ini, karena ini untuk untuk kebaikan kita semua. Bagaimana caranya kita menjadi penjual jasa tapi tidak mengecewakan konsumen kita. Dan untuk nanti caranya itu udah saya persiapkan dan udah saya perhitungkan matang-matang. Tapi enggak sekarang, itu hanya buat himbauan teman-teman aja. Jangan sembarang asal memasang tuner digital. Pikirkan juga di saat cut off-nya. Karena kenapa? Hampir rata-rata pengguna televisi jarang sekali mematikan lewat tombol. Dia selalu mematikan lewat remote. Dan hampir rata-rata tiap-tiap televisi ketika standby tegangan masih ada, terutama tegangan standby 5 volt. Jadi buat teman-teman yang yang nggak sabar bagaimana bang caranya bang? Oke, doain aja biar saya cepat dapat pasien bagian
bagian yang minta masang tuner digital seperti itu. Dan apabila teman-teman ada pendapat, silahkan teman-teman kasih komentar. Nanti saya akan maaf, saya akan koreksi apakah tepat pendapat teman-teman dan bagaimana cara solusinya. Silahkan taruh di kolom komentar. Akan tetapi saya sudah memiliki ide bagaimana cara baik dan amannya, tapi enggak sekarang, biar teman-teman penasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.